Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang di NKA webinar di pagi hari ini. Ini tidak biasanya kita mulai jam 9 ini, karena memang temanya juga cukup 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 spesial ya mengenai ini HR. Jadi untuk waktunya kita majukan dari jam 9 sampai setengah 12 lewat ya Pak Aris ya Ya, begitu ya. menjelang soal azan. Kecuali Balikpapan. Mohon maaf. Baik, oke. Pak, waktu sholat. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, ada sedikit peraturan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menggunakan nama yang sesuai dengan nama aslinya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menggunakan background yang sama dengan saya dan Pak Aris, dipersilakan. Namun jika Bapak Ibu ingin bertanya, nanti bisa bisa langsung resen atau chat terlebih dahulu. Nanti jika ada kesempatan akan saya bacakan. Kemudian sekilas mengenai NKA, NKA ada Badan Sertifikasi ISO di mana di Indonesia ada 4 pilar bisnis. Yang pertama itu audit sertifikasi audit ISO. Untuk outputnya itu sertifikasi jika perusahaan direkomendasikan nanti akan diberikan sertifikat. Kemudian divisi asesmen itu outputnya berupa sebuah laporan. Kemudian divisi training untuk program webinar di pagi hari ini merupakan salah satu program dari training. Kemudian divisi software, di mana untuk divisi software ini untuk produknya itu berupa software productivity. Kami juga sudah 36 tahun lebih di dunia untuk 55 ribu lebih sertifikat yang sudah isu di seluruh dunia. Kami juga sudah beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia dan rata-rata survei kepuasan pelanggan cukup puas dengan jumlah karyawan kurang lebih 1.000 orang. Nah, untuk event kita hari ini free alias tidak berbayar. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ada materi, kemudian ada 2 ebook nanti yang akan dibagikan. Kemudian ada juga bonus-bonus yang lainnya yaitu auto count job grading, kemudian ada salary guide dan contoh-contoh SOP HR. Teman-teman ada sedikit investasi sebesar 150.000 saja. Caranya gampang, bisa foto barcode-nya, nanti akan terkoneksi ke nomor WhatsApp saya. Silakan teman-teman yang ingin mendapatkan bonus-bonusnya yang isinya daging semua, bisa foto barcode-nya nanti akan terkoneksi ke nomor WhatsApp saya. Nah, ini dia untuk 2 ebook yang nanti akan dibagikan ini yang related dengan tema kita di pagi hari ini. Untuk 2 ebooknya nanti akan dibagikan untuk teman-teman yang berinvestasi. Nah, ini dia untuk tema kita di pagi hari ini mengenai efektif kompensasi dan benefit atau remunerasi. Sorry. Ini untuk coachnya juga luar biasa. Ini sudah banyak yang nanya ke saya nih, Mas Aldo, kapan Pak Aris ngisi lagi nih? Kapan, 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 kapan? Nah, ini kita sudah hadirkan kembali Pak Aris untuk waktu dan tempat. Saya persilakan. Silakan Pak Aris. Terima kasih Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi semua. Semoga Salam. 2,5 jam ke depan kita berbagi ilmu, sharing-sharing apa yang saya berikan ke teman-teman bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita melakukan job desk, ini yang seringkali tidak dilakukan oleh banyak perusahaan, termasuk saya dulu. Ya, saya akui dulu sebelum saya mengerti bagaimana job desk, membuat job desk itu saya tidak melakukan ini. Tapi setelah mengetahui ada metode-metode struktur skala upah ya, entah itu dari Hay, entah itu dari Mercer atau dari Commercial Factor, ini adalah sangat-sangat penting teman-teman dan wajib dilakukan. Karena kalau ini tidak dilakukan, nanti akan bermasalah dengan job evaluasinya. Tapi dalam pagi ini saya tidak akan membahas bagaimana melakukan analisis jobnya karena akan makan waktu cukup lama ya. Tapi saya nanti akan memberikan sharing-sharing bagaimana terjadinya membuat analisa jabatan. Nah, jadi sebelum melakukan evaluasi jabatan, ini ada 2 kotak di awal. Ya, kotak pertama adalah analisis jabatan, baru menjadi job desk atau urian jabatan, baru kita melakukan evaluasi jabatan. Jadi kita nggak boleh atau tidak bisa melakukan evaluasi jabatan kalau nggak punya job desk. Dan dengan catatan job desk itu pun harus benar. Bagaimana job desk yang harus benar? Makanya harus melakukan yang namanya analisa jabatan. Oke? Jadi ini adalah urutan-urutan bagaimana kita membuat evaluasi jabatan. Nah, apa sih yang namanya analisis jabatan? Mengumpulkan informasi tentang jabatan dengan menggunakan metode seperti metode kuesioner, wawancara langsung maupun pengamatan, dan kemudian menyusun informasi tersebut menjadi uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Langkah ini biasa dikenal dengan sebutan analisis jabatan. Jadi menurut SKKNI 149 tahun 2020 ya untuk UK nomor 10 terkait masalah job desk itu dikatakan ada 3 metode, 3 pendekatan, itu kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Nah, untuk yang kuesioner sama wawancara ini sebenarnya bedanya tipis.
Kalau kuesioner, kita membuat banyak pertanyaan diberikan kepada atasan si yang punya pekerjaan. Jadi kalau wawancara, pertanyaan tersebut kita tanyakan langsung kepada atasan si yang akan kita buat jabatannya, urutan jabatannya. Jadi pendekatannya mirip-mirip. Nah, kalau pengamatan hari ini itu sangat-sangat mudah karena kita punya CCTV ya. Kalau zaman dulu saya tahun 90-an itu membuat analisis jabatan itu ngintip-ngintip di CCTV nggak bisa karena nggak ada. Jadi akhirnya ngumpet-ngumpet dulu di suatu tempat ya, khususnya untuk orang-orang yang mungkin analis jabatan, lalu menulis dengan tulisan tangan lah, kita bukukan tulisan tangan sebelum kita diskusikan dengan atasannya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah sudah ada namanya CCTV ya. Dan analis jabatan ini ya mungkin teman-teman harus diperhatikan nanti juga ini ada hubungan dengan yang workload analysis. Nanti mungkin ya Mas Aldo ya kita ada itu ya ada sesi workloading analysis. Jadi akan terkait sangat banyak sekali analis jabatan ini. Nggak cuma ke evaluasi jabatan juga ada work analysis. Nah, dalam work analysis atau analis jabatan ini kita memang fokuskan untuk orang-orang yang paling tidak jabatannya adalah supervisor ke bawah ya. Kenapa begitu? Nah, nanti jabatan itu di workloading analysis ya. Akan terlihat bagaimana pentingnya kita melakukan analis jabatan dan workloading analysis kenapa hanya supervisor ke bawah. Oke. Nah, ini sudah saya informasikan. Ini ada wawancara, observasi, dan kuesioner. Di sini nanti teman-teman yang tadi Mas Aldo katakan, saya sudah memberikan ada sebuah form ya. Form ini contoh job desk. Mungkin di setiap perusahaan beda-beda, tapi intinya di mana yang namanya job desk itu pertama harus ada yang identifikasi jabatan, departemen apa, judul jabatannya apa, kodenya apa, dan selanjutnya yang biasanya kalau teman-teman sudah ISO itu sudah punya standar formnya. Lalu ada tulisan-tulisan tujuan jabatan, tanggung jawab utama, ada KPI, kira-kira dalam pekerjaan ini KPI-nya apa, lalu ada tugas tambahan. Nah, pertanyaan teman-teman, kira-kira tugas tambahan ini apa nih? Sedikit diskusi. Monggo silakan, mau open mic boleh, mau tulis juga boleh. Kira-kira tugas tambahan yang biasa terjadi kira-kira apa? Monggo teman-teman, dipersilakan. Apa Silakan contohnya? teman-teman, silakan. Misal Dan ini seperti banyak. ini bisa menjadi bagian pada KPI loh. Eh, saya pernah nih kasih tugas jabatan, akhirnya di-link dengan manajemen. Oh, oke Pak, tapi ntar dulu ya kita hitung-hitungan nih. Nah, boleh Pak, saya kasih tambahan. Tapi ini panjang lebar nih. Kira-kira apa teman-teman? Monggo, jangan Ya, takut salah. teman-teman. Izin Pak Aris bisa masih masukan? Monggo, silakan. Mungkin sebagai auditor internal Pak Aris. Betul, salah satunya betul Pak Panji sebagai auditor internal. Ya, jadi pada saat kita menjabat suatu posisi yang tidak ada hubungan dengan kerja seharian dan kita salah satunya ada jadi internal auditor itu bisa menjadikan tugas tambahan. Dan at the end tugas tambahan itu punya aktivitas dan juga punya KPI. Nah, itulah yang saya katakan pentingnya kita harus clear di yang namanya job desk. Kenapa ujung-ujungnya apa? Adalah kita sama-sama tahu karyawan ujung-ujungnya nyari gaji dan bonus. Betul ya Pak Panji ya? Oke. Selanjutnya ada hubungan kerja. Ya, hubungan kerja ini setiap posisi pasti ada hubungan internal dan eksternal. Ya, tergantung jabatan. Misalnya HRD staff. HRD staff mungkin lebih masih banyak di internal. Tapi mungkin kalau HRD supervisor mungkin sudah mulai hubungan eksternal. Dan internalnya pun ya tergantung levelingnya. Ya, tidak semua mungkin HRD staff itu bisa berhubungan sama mungkin CEO atau mungkin sama owner dan lain-lainnya. Ini harus di-describe di awal di job desk-nya ya. Lalu juga pengetahuan, pengalaman, kompetensi. Ya ini sering terlupakan teman-teman. Ini sering terlupakan. Jadi kalau ini tidak ditulis dengan jelas oleh si pemegang jabatan atau oleh atasannya si pemegang jabatan, saya hanya mengasihani orang-orang departemen HRD yang kerja di rekrutmen. Ya, beberapa waktu lalu ya, saya saat ini sedang membantu sebuah perusahaan, orang rekrutmennya komplain, Pak, ini gimana ya untuk ngajarin orang ngisi bagian kompetensi pengalaman itu dengan benar loh. Kenapa? Saya nyari ini Pak orang FAT, orang finance, ya dia nulisnya seperti ini. Pas saya baca terlalu general. Jadi yang dicari orang accounting, tapi di dalam job desk itu lebih banyak bicara masalah finance. Jadi dia tidak ketemu dengan kandidat yang cocok. Jadi kembali lagi betapa pentingnya job desk dalam sebuah perusahaan ya. Lalu ada tantangannya, pasti setiap jabatan pasti ada tantangannya, entah internal maupun eksternal. Jadi dalam pembuatan job desk pun paling nggak kita sudah mengerti yang namanya SWOT analysis ya. Lalu dimensi, ya ada capex-nya, ada opex-nya, lalu ada sumber number of subordinates-nya. Ini juga bagian daripada job desk. Kewenangannya bagaimana, dia punya otorisasi bagaimana ya, lalu struktur organisasinya. Nah, ini struktur organisasi ini opsional ya. Kalau saya ditanya, Pak, lebih suka mana? Ada yang pakai struktur atau tidak? Saya lebih suka yang tidak pakai struktur. Karena apa? Pada saat struktur berubah, teman-teman bisa bayangkan. Job desk yang kira paling nggak gini lah. Bayangkan misalnya ada 100 job desk. Struktur berubah, berarti 100-100-nya harus dirubah. Ya, tapi memang ada sebuah metode pendekatan untuk analis jabatan memang meminta struktur organisasi. Ya, termasuk tempat kerja yang lama dulu di perusahaan Perancis tetap minta yang namanya struktur organisasi. Ya sudah, resiko kan ini perusahaan dari peraturan dari corporate ya. Lalu persetujuan. Nah ini nih, ini juga kadang-kadang tidak dilakukan ya antara pemegang jabatan dengan atasannya.
Ini juga problem nih ya, karena kalau tidak ada tanda tangan seperti ini, pada saat ada permasalahan, ya karyawannya punya pembelaan. Yang mana saya tidak pernah tahu kerjaan saya satu dua tiga ya. Oh, waktu itu kamu induction sudah diajarin gini-gini, ya kan induction. Tapi kenyataan mana? Itu bisa lain cerita teman-teman ya. Nah, kenapa ini harus disiapkan? Karena nanti bisa ada perselisihan, ada dispute, maka ada terjadi hubungan PHI ya. Ada permasalahan di hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial. Nah, ini salah satu dasar untuk memperkuat letak problemnya ada di mana. Jadi jangan menganggap remeh yang namanya job desk ya. Kalau teman-teman sudah paham konsep metode Hay ya, itu sangat-sangat detail sekali bagaimana kita meng-create job desk-nya ya. Cuma di sini saya tidak boleh menerangkan apapun dari Hay maupun dari Mercer karena ada etika ya. Karena saya bukan konsultan resmi dari mereka, saya tidak boleh memberikan suatu pelatihan ya yang punya Hay maupun Mercer. Oke, kita lanjutkan dulu presentasinya. Ini contoh daripada job desk. Dan itu tidak jadi standar sebuah perusahaan ya. Karena gini, maksud saya gini. Di dunia ini tidak ada yang mengatakan job desk harus menggunakan versi A. Itu nggak ada. Ya, job desk lebih kepada diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Sejauh itu yang dibutuhkan item-itemnya silakan ya. Jadi saya katakan kayak job desk, sorry, kayak struktur itu opsional. Tapi ada juga yang mengharuskan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada analisa jabatan, ada urgen spesifik jabatan. Nah, di sini ada WELA atau WOLA. Pak, kok di Wola dilakukan sebelum ada job desk? Ya, jadi teman-teman bisa dibayangkan pada teman-teman di HRD diminta mencari atau dalam proses manpower planning dikatakan, wah tahun 2025 saya butuh misalnya dibutuh staf bagian supply chain 3 orang. Banyak apa 3 orang? Ya, lalu kita kasih format ini ke mana? Ke bagian manajernya. Nah, Pak, tolong dong. Nah, tolong diisi ya, itu Bapak minta orang supply chain 3 orang, ya tolong ditulis dulu Pak. Nah, ini juga bagian daripada konsep bagaimana kita menganalisa jabatan teman-teman ya. Mereka suruh nulis dulu nih. Kita boleh melakukan wawancara atau kuesioner ini dikasih ke mereka, mereka yang isi. Nah, ini tulis semua, mirip seperti tadi job desk ya, mirip-mirip isinya. Nah, dikasih, lalu dikasih file kedua nih. Mana? Nah, ini. Kasih file kedua. Oke, ini saya besarkan dulu. Nah, apa yang sudah ditulis tadi di file Word ini, nah, sudah di sini, lalu dipindahkan ke file Excel ini. Contohnya tadi saya katakan admin SDM, saya oke lah admin SDM ya. Nah, tulis sih semua ditulis, jabatan semua ditulis, tujuannya, kualifikasi tulis. Lalu tulislah apa yang uren tugas yang tadi di bagian ini. Nah, nih tugas utama segala macam ya, tulislah semuanya ditulis, dimasukkan kepada file Excel, lalu tulisnya hasil kerjanya apa ya. Lalu jumlah hasilnya berapa biji, lalu dalam satuan waktunya apakah jam segala macam, silakan di dalam konversi ke jam. Nah, isi dalam pengetahuan waktunya. Nah, teman-teman tinggal pilih nih waktunya, tinggal pilih ya, ada list ya. Di sini di bagian sheetnya depan waktu. Nah, angka di sini ya, sorry bukan angka, jadi satuan waktu ini sudah saya sesuaikan dengan sheet pandu waktu. Jadi misalnya teman-teman harian mau diganti dengan 2 mingguan, langsung tinggal klik 2 mingguan, langsung berubah nih waktu efektifnya. Pak, salah ini jadi bulanan, oke bulanan ganti bulanan, udah berubah. Jadi langsung ada rumus-rumusnya di sini ya, pakai VLOOKUP biasa, lalu sini rumus perkaliannya. Jadi kembali lagi, ini sudah sangat dimudahkan. Nah, di sini ada efisiensi 80%. Kira-kira ada yang paham nggak kenapa ada kata-kata efisiensi 80%? Monggo dijawab dulu sebelum saya teruskan ke bagian bawah Excel-nya. Kira-kira kenapa harus ada kata-kata efisiensi? Monggo silakan teman-teman. Boleh open mic, boleh tulis. Silakan teman-teman yang bisa. Jangan ragu-ragu. Salah Silakan. jawabannya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Saya juga begitu kok dulu. Nah, orang bedanya orang bisa begini Mas Aldo, lu tanya diem. Nanti belakangan baru nanya. Nah, pertanyaan jadi numpuk nih. Ayo teman-teman, kira-kira kenapa 80%? Kenapa nggak 85? Kenapa nggak 70? Nah, silakan teman-teman. Nah, sini nih, ada 80. Jawabannya simpel kok teman-teman. Sekarang jujur deh. Kalau di bola kebongkar nih Mas Aldo. 80% ini kebongkar nih. Banyak Jujur anggur, Pak. teman-teman. Kenapa Pak Panji? Banyak anggurnya, Pak. Sorry, kenapa? Banyak anggurnya. Iya. Ya, jangan terlalu vulgar Pak Panji. Gini deh, kita pagi-pagi kantor apa langsung kerja nggak? Ayo siapa siapa yang pagi-pagi makan gorengan? Siapa pagi-pagi ngerokok? Siapa pagi-pagi ngopi atau ngemil di pantry, bahkan mungkin di parkiran? Ya, minggu lalu dengan mata kepala saya sendiri ya, lagi pergi ke sebuah tempat lah ya, saya tahu di mana mulai itu jam 8. Saya udah selesai urusan dari kantor tersebut jam 9, itu yang laki-laki yang ahli hisap sedang nongkrong di parkiran. Waduh, saya geleng-geleng kepala, geleng-geleng kepala. Asik benar nih perusahaan, saya bilang ya, dibebaskan seperti itu. Ya, nah
Intinya gitu teman-teman. 80% ini adalah kita menyadari bahwa kadang-kadang kita ke toilet. Ya. Kadang-kadang kita ada urusan pribadi. Kadang-kadang kita melakukan pekerjaan mungkin disuruh sama siapapun, entah itu sama atasan yang lain atau segala macam melakukan sesuatu yang akan mengeluarkan sedikit dari kerjaan kita yang sebenarnya. Nah, ini angka 80% ini adalah konsensus dari manajemen ya. Apakah mau 75, apakah mau 95 silahkan ya. Ya, betul, betul, Bu Novia. Ya, salah satunya adalah istirahat, cuti. Kalau cuti lain lagi, nanti kalau nanti belajar WOLA, work life analysis ini akan terlihat. Jadi 80% ini di luar cuti, ya, di luar life balance. Ya, nanti kita nunggu sesi WOLA-nya. Jadi di Excel ini nanti sudah akan clear sekali, kira-kira cuti ada di mana, life balance ada di mana. Nah, 80% ini adalah konsensus. Rata-rata orang memilih antara 75 sampai 85. Ya, di bawah 75 itu sangat jelek sekali. Ya. Nah, untuk orang produksi, karena kita bicara masalah manufacturing, itu biasanya ngambilnya angka antara 90 sampai 95. Kenapa begitu? Karena mengikuti OEE mesinnya, ya. Overall equipment OEE overall equipment equivalent kalau nggak salah singkatannya, ya. Jadi saya ngambil angka sini 80% adalah yang rata-rata. Nah, saya lanjutkan ke bawah. Nah, nanti ini ditulis nih, teman-teman, hasil kerjanya apa, seperti yang tadi ditulis di atas, hasil kerjanya apa, lalu juga beban kerjanya ngapain, ya, lalu ada perangkat kerjanya, tanggung jawabnya, dan seterusnya diisi. Karena apa? Ini akan sangat berhubungan nanti pada saat kita menulis yang namanya evaluasi jabatan. Sangat-sangat jelas. Ini ada hubungannya. Jadi sebaiknya akan lebih baik kalau ini ditulis semua. Ya, dari aspek faktornya kerja safety-nya bagaimana, ya lalu resikonya bagaimana, lalu keterampilan kerjanya bagaimana, ini harus ditulis semua. Nanti akan saya buktikan ini betapa pentingnya ditulis di awal daripada kita nanti belum tulis. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah sampai sini. Mas Lalu ini kuning kenapa ya Mas Lalu ya? Ada kuning-kuning di layar saya. Iya, Pak. Kayaknya di screen. Nggak tahu. Oke. Nah, teman-teman. eh analisa jabatan ini kita bicara masalah struktur organisasi ya. Nah, pasti kan tadi ada saya katakan kalau ada di job desk ada struktur organisasi agak sedikit merepotkan, tapi teman-teman juga harus tahu kapan struktur organisasi ini bisa berubah ya. Nah, di sini dari struktur organisasi ya kita melakukan analisis jabatan, jabatan akan dianalisis, data dan informasi kita kumpulkan, proses verifikasi kepada atasannya dan si pemegang jabatannya, lalu ada uraian pekerjaan jadilah job desk. Nah, di sini ada panah warnanya merah. Jadi yang namanya uraian jabatan itu bisa berubah ya bila mana ada perubahan proses ataupun perubahan pekerjaan. Makanya tadi dikatakan ada beberapa job desk itu ada pekerjaan tambahan. Nah, saran saya kalau teman-teman yang menggunakan metode ada pekerjaan tambahan, jangan nulis pekerjaan tambahannya di job desk intinya. Dilampirkan saja. Supaya pada saat nanti tahun depannya pekerjaan sudah selesai dan teman-teman tidak melakukan pekerjaan tambahannya, job desk utamanya tidak dirubah. Ya, ini hanya bagian pada strategi supaya ntar teman-teman yang sudah ISO tidak sering merubah revisi job desknya. Jadi juga ini harus kita analisa ya jabatannya bila mana ada perubahan proses dalam SOP-nya, lalu ada perubahan pekerjaan dalam satu strukturnya. Nah, ini contoh job desk yang eh, ini tadi sudah ada ya. Nah, ini sudah saya isi ya, kurang lebih seperti ini. Sumber daya manusia, yang tujuan jabatannya, lalu ada kriteria segala macam, ya ada KPI-nya. Ini contoh yang sedikit sudah diisi. Ini salah satu contoh job desk punya saya zaman dulu ya. Mana kok nggak keluar? Sebentar, nah ini dia. Nah ini. Ya, ini salah satu bentuk coba ini. Saya terpaksa ngikutin karena disuruh corporate harus diisi ya sudah ya. Saya isi seperti ini. Jadi atasannya siapa di Indonesia, lalu atasan siapa yang secara corporate ada di Shanghai. Ya, ini tim saya. Nah, ini detail banget nih. Nah, kalau tadi dikatakan ada capex, ada opex dalam suatu area tertentu, kalau ini taruhnya di atas. Ya, jadi saya punya kewenangan itu bisa mengapprove sampai sekian miliar rupiah ya. Lalu ini principal responsibility ini kayak tugas dan wewenang. Nah, ini ada key, other key business. Ya, tadi ada mirip-mirip dengan tambahan, kerjaan tambahan. Lalu ada know-how experience, ini kayak semacam kompetensi. Lalu semua tadi problem solving, accountability siapa, ya. Lalu key additional dari tantangan di bawah. Ya, ini contoh apa yang pernah saya lakukan di sebuah perusahaan multinasional. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke evaluasi jabatan. Nah, ini teman-teman ya, saya harapkan teman-teman pakai laptop juga ya. Karena apa? Nanti kalau teman-teman bisa ngikutin saya, nanti akan enak nih ya. Sekarang kita sudah tahu bagaimana melakukan analisis jabatan, sudah tahu membuat job desk yang benar, lalu kita melakukan evaluasi jabatan. Oke, kita terangkan dulu nih, evaluasi jabatan itu definisi dan tujuan ya. Apa sih maksudnya ya? Suatu proses sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan yang lain yang ada dalam satu perusahaan.
Tujuan utama adalah untuk menentukan tingkat upah. Nah, ujung-ujungnya adalah tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Manfaatnya untuk mengetahui kelas grup atau level jabatan yang meliputi tanggung jawab, resiko, beban kerja, kualifikasi kerjaan, dan masing-masing jabatan. Nah, ini saya ngambil yang simpel aja nih, ya. Saya ambil 4. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti saya contohkan beberapa file Excel, ini ada di breakdown bisa menjadi 9, ada yang bisa di breakdown menjadi 21. Ya, nah itu bagaimana nanti di sesi-sesi berikut ini di halaman-halaman terakhir akan saya berikan contohnya. Nah, ini beberapa metode evaluasi jabatan. Ada metode Hay. Di sini ada yang perusahaan menggunakan Hay nggak? Monggo di kolom chat. Ada nggak yang menggunakan metode Hay? Ada ya? Waduh. Jadi saya sarankan teman-teman cari-cari browsing-browsing dulu aja bagaimana metode Hay. Sangat terbatas. Karena perlu dikatakan di unsur bisnisnya ya ada metode Hay. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang sudah paham dengan senior-seniornya minta jelaskan saja. Kembali lagi saya tidak bisa menjelaskan karena bukan konsultan asli dari Hay ya. Saya ada sih materinya cuma saya nggak boleh. Takut di Mas Aldo nya telepon ntar dilaporin. Itu siapa tuh trenernya? Karena saya pernah Mas Aldo ya. Saya pernah memberikan sebuah metode yang namanya EFQM, European Foundation for Quality Management ya, adalah sudah diadopsi menjadi Philips Business Excellence ya. Tapi karena konsepnya 11-12, akhirnya providernya ditelepon langsung ditegur bahwa ini Pak Aris nggak boleh nih ngasih FQM karena saya sebagai pemilik license dari Eropa harus melalui saya. Ya udah, jadi saya tidak jadi memberikan IFQM tersebut ya. Jadi harus ekstra hati-hati dalam memberikan suatu apa materi. Mercer juga begitu ya. Ada He, ada Mercer. Kalau He nanti kalau kita bicara konsepnya ada 3 kolom buat struktur skala upahnya. Kalau Mercer itu biasanya 4 ya, 25%, 50%, 75%, 100% dari market ya. Nanti juga saya nggak bisa menjelaskan secara detail, tapi saya kasih gambarannya saja. Nah, nanti ada skala dan bobot compensable factor yang nanti kita akan bedah nih ya, kita metode ketiga. Nah, ini metode dengan menggunakan X faktor. Yang tadi saya katakan ada 21 faktor. Nah, ini yang 3 dan 4 nih boleh saya share nih. Karena ini sudah sangat menyebar di dunia HRD, apalagi yang sudah mengambil sertifikasi BNSP. Yang metode nomor 3 ini sudah ribuan tersebar di mana-mana ya. Saya udah nggak ngitung berapa ratus orang yang sudah saya training dari level supervisor dan manager untuk terkait masalah SSU ini ya, poin nomor 3. Tapi nomor 4 masih limited, masih udah banyak tapi masih tidak sebanyak yang poin nomor 3. Kenapa poin 3 banyak? Karena dikatakan di SKKNI 149 itu dikatakan ada menggunakan compensable factor. Ya, jadi memang teman-teman yang mengambil BNSP harus paham benar nih metode bagaimana menggunakan compensable factor. Ya, saya pernah menjadi asesornya di mana asesinya itu menunjukkan tabel menggunakan compensable factor, tapi saya tanya dapatnya dari mana nih? Bagaimana ngitungnya? Tolong jelaskan angka dari mana? Nggak bisa jawab. Nah, itu sangat apa ya? Sangat sedih lah saya bahwa dia mau bersertifikasi BNSP tapi tidak bisa menjawab apa makna daripada compensable factor tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya dari SKK ini 149 tahun 2020, adanya di kompetensi 22 ya berhubungan dengan kompetensi 23 dan 24 ya, sangat terkait. Nah, compensable factor itu terdiri dari 3 faktor utama ya. Lalu ada 9 subfaktor. Jadi masing-masing faktor ada 3 subfaktor. Ya, tolong dicatat ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada laptop, mungkin ada kertas tulisan ya. Ada 3 faktor, masing-masing faktor ada 3 subfaktor. Ya, apa saja sih? Faktor pertama adalah keterampilan, subfaktornya adalah teknis, manajerial, dan interpersonal. Faktor kedua, upaya, ada 3 subfaktor, pikiran atau mental, fisik, dan tekanan waktu. Sorry, ini N kurang, tekanan waktu. Lalu C, ada faktor tanggung jawab, di mana subfaktornya adalah hasil kerja, aset perusahaan, dan supervisi terhadap bawahan. Jadi ada 9 subfaktor dari 3 faktor utama. Oke, nah ini saya akan coba mulai membuka compensable faktornya seperti ini teman-teman. Nah ya, ini ada faktor tadi keterampilan, faktor utamanya keterampilan, upaya, dan tanggung jawab. Lalu ada 9 subfaktor mulai dari teknis, manajerial, interpersonal sampai bawahan nih. Ya, di sini ada bobot dalam persentase, lalu ada nilai yang sebanding. Nah, di sini kata-kata 35 untuk keterampilan. Bobot upaya 30%, bobot tanggung jawab 35, totalnya 100%. Angka ini sudah tabel, ya sudah baku, jangan dirubah-rubah. Tapi kalau orang suka statistik, monggo silakan dirubah, tapi hati-hati dalam merubahnya. Nanti makin buah makin detail, makin jelimet ya. Jadi harus ada korelasinya angka-angkanya. Nah, 35 ini adalah penjumlahan dari subfaktor. Teknis 12%, manajerial 15, internasional 8, dijumlah menjadi 35. Dan seterusnya, ya, penjumlahan 3 subfaktor menjadi angka total faktor. Di sini ada nilai sebanding.
Ini sebenarnya korelasi dari persentase ke ratusan. Kalau 35 menjadi 350, 12 menjadi 120%. At the end, totalnya ada 1000 poin. Kalau menggunakan persentase 100 poin, kalau menggunakan ya 100%, maaf, kalau menggunakan poin 1000%, ya 1000 poin. Nah, jadi boleh dikatakan posisi tertinggi dalam sebuah perusahaan tidak mungkin lebih dari nilai 1000. Ya, itu metode dasar dulu nih, ya. Jadi seorang CEO, seorang pejabat nomor satu di perusahaan itu nilainya tidak mungkin lebih dari 1000. Kenapa demikian? Ayo kita mulai ke bawah. Eng ing eng. Nah, ini dia ya. Ini mulai makin seru. Ini adalah faktor keterampilan, subfaktor teknis. Nah, tadi di awal saya selalu mengatakan betapa pentingnya job desk. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman tidak ada keterangan di job desk, taruhlah misalnya HR manager butuhnya dari sekolah tingkat apa, selevel apa, apakah S1, apakah S2, atau STLR, kita nggak tahu masalah dulu ya. Nah, tergantung perusahaan ini. Nah, itu sering terjadi teman-teman. Taruhlah misalnya dikatakan dari perusahaan yang butuhnya S1. Nah, kita lihat nih, nah, persyaratan pendidikan kita cari. Nah, S1 berarti mungkin masuk kategori D. Ya. Lalu tanya, kita butuh pengalaman yang berapa tahun? Kita butuh taruh di angka 6 sampai 10 tahun. Berarti ada baris D kolom 3. Berarti ada skor 80. Bagaimana masuknya? Kita lanjut dulu ke presentasi ya. Jadi saya sedikit men-sharingkan dulu bagaimana membaca daripada tabel composite factor. Di sini ada teman-teman lihat di kiri bawah ya, ada page 2 of 10. Berarti ada 10 halaman. Kenapa 10 halaman? Halaman pertama adalah garis besar apa itu composite factor. Halaman berikutnya adalah 9 subfaktor. Nah, jadi setiap halaman ini mewakilkan daripada subfaktor, semua dalam bentuk tabel. Nah, nanti ada saya kasih file ya. Saya udah kasih ke Mas Aldo bagaimana untuk mudahnya mengisi file-file ini dalam bentuk Excel. Excel. Nah, ini taruhlah kita mau menghitung skor poin untuk nilai HRD manager ya. Kita hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Nah, kita kosongkan. Misalnya kita menjadi HRD manager. Tadi saya sudah menyinggung bahwa saya pengen mencari seorang HRD manager dari konteks faktor keterampilan dan subfaktor teknis adalah tadi kita sudah bahas rencananya kita mencari orang yang S1 dengan pengalaman 6 sampai 10 tahun. Di sini ada angka 80. Mari kita masukkan angka di 80 sini. Kita ketik 80. Tik. Nah, oke. Lalu saya tanya nih teman-teman, tolong jawab di menu chat atau open mic. Ada berapa angka 80? Silakan diintip. Ada berapa angka 80? Sudah ada yang boleh jawab di kolom chat. Jawabannya ada 4. Oke, betul sekali, ada 4. Nah, teman-teman bisa bayangkan, yang mengisi tabel ini, ya nanti bukan orang HRD. Tidak semua orang HRD yang melakukan misi ini. Nggak mungkin waktunya orang HRD terbuang hanya buat ngisi ini. Jadi, siapapun pemimpin departemen harus tahu bagaimana menghitung menggunakan compensable factor. Nah, dia harus tahu dulu, meskipun nanti orang HRD akan memverifikasi. Kenapa harus diverifikasi? Nama juga manusia. Ya, pengennya dapat skornya tinggi. Kenapa harus skornya tinggi? Biar ntar di struktur skarupanya gajinya tinggi juga. Betul Mas Aldo ya? Itu faktor manusia tuh kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya dia orang HRD harus memverifikasi. Nah, tadi dikatakan ada 4. Nah, supaya teman-teman yang bukan orang HRD tersebut, di sini supaya tidak salah persepsi. Boleh dong, saya misalnya nggak ngerti konsepnya, saya boleh memilih angka 80 yang di sini. Ya, jadi dari baris C kolom 4 atau 80-nya dari sini. Boleh dong persepsi saya. Karena saya mengejar angka 80, bahkan mungkin di sini juga boleh nih 80 dari kolom 2. Nah, untuk menyikapi bahwa kita tidak salah ngambil angka 80 di sini, ya, jadi ada di baris D, maka harus ditulis dulu di sini nih. Ditambah, tambah note atau komen. Ya, ya note aja deh. Up. Baris D. Kok bagus. Baris D. Nah, jadi siapapun yang baca file ini, oh ini ada angka 80, oh dia di baris D. Baru kita lihat, oh baris D berapa sih? Oh baris D adalah dari S1 pengalaman 6 sampai 10 tahun. Kita turun ke arah subfaktor kedua. Subfaktor manajerial. Kita baca lagi seorang HRD manager bla 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 bla. Kayaknya cocoknya di E deh. Contoh nih ya, contoh aja. Kayak contohnya di E nih pasti bekerja nih ya. Lalu untuk kompleksitas aktivitasnya kira-kira di mana? Kayaknya di level yang berdua deh, di kolom kedua. Taruhlah angka 113. Lihat teman-teman, angka 113 ada 3 ya. Nah, untuk tidak terjadi kesalahpahaman mengambil 113-nya dari mana, maka ditulis di sini adalah angka 113, lalu dikasih note lagi dari baris E. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya, sehingga nanti terbentuk seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Tuh, panjang ya.
dari CEO sampai ada 21 jabatan. Jadi semua jabatan yang ada di kantor teman-teman kerja itu harus dilakukan menggunakan melakukan perhitungan untuk melihat nilainya sehingga ketahuan totalnya nih. Nah ini terbukti ya seorang CEO saja tidak lebih dari 1.000 karena maksimalnya 1.000. Nah, ini hanya 21 jabatan. Bisa saja di sebuah kantor sampai 40 jabatan atau bahkan mungkin sampai 70 jabatan tergantung ada berapa luasnya posisi dan nama-nama jabatan tersebut. Nah, seperti ini nih. Nah, di sini saya menentukan belum selesai, tapi adjust seperti ini. Nah, supaya nggak bingung isinya ke depannya, saya udah bilang, Pak Aldo, Mas Aldo, ini saya punya enak nih file ini. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Di sini misalnya tadi taruhlah nih ya. Nah, ini kita hapus dulu nih. Ya, kita hapus dulu. Nah, nah, kita tadi kan hire manager ya. Nah, taruh sini hire manager. Tik, kita buka. Hapusnya maaf. Hapusnya nggak boleh di situ. Maaf ya. Hapusnya jangan di sini. Karena itu ngeling. Nah, di sini kita hapusnya nih. Nah, kita hapus dulu. Atau nggak dihapus deh. Gini aja teman-teman ya. Kita lihat. Faktor satu keterampilan. Ya. Di sini tadi saya mengambil 80. Ada dari baris 4 kolom berapa? Sorry, maaf di atas. Nah, ya. Baris 4 kolom 3. Nah, di file Excel yang saya sudah mempermudah, teman-teman tinggal baca ini, ya ini artinya P1, ya P1 dan pendidikan 1, ini adalah merupakan barisnya, masa kerja ini adalah kolomnya. Jadi kalau kita buat koordinat di sini ya, koordinat di sini yang tadi di faktor komersial faktor adalah koordinat 43. Jadi teman-teman tinggal ketik aja koordinat cari, di sini sudah ada listnya, cari angka 43, ketahuan 80. Kalau kita misalnya, Pak, saya maunya 44, Pak. Oke, kita cari aja 44. Nah, ini 44, angkanya langsung berubah. Ya. 44 di sini 93. Bener nggak sih? Baris keempat, kolom 4, angka 93. Sudah benar. Pak, salah Pak. Saya maunya baris ketiga, kolom ketiga, 67. Bener nggak di Excel ya? 67. Cari aja. P33. P33. Mana P33? Nah, ini ya, 67. Jadi sudah dimudahkan dengan file ini. Sama berikutnya tadi di sini ya, manajerial. Tadi di sini kita ambil contoh manajerial, angkanya berapa? Angkanya 113 ya. 113 itu adalah dari 113 tadi kita maunya ngambil dari D ya, baris 3 kolom 3. Baris 4 kolom 3 sama 43, mohon maaf. Jadi kita lihat lagi 43 ya. Kita lihat 43. 43. Benar nggak 113? Benar. Ya, jadi teman-teman nggak usah buka file Word-nya, teman-teman tinggal baca di sini aja. Ya, keterampilan bagaimana seorang HR manager. Lalu untuk yang keterampilan interpersonal juga tinggal baca ini aja nih. Ini kolom barisnya, ini bagian pada yang saya pindahkan dari kolom menjadi baris. Tinggal kita ngambil koordinatnya ya. Saya mau di sini I ya, interpersonal I3, I4. Cari aja I34. I34. Mana I34? Kecilan bagi saya angkanya, mohon maaf. Umurnya sudah faktor umur. Nah, ini 34. Nah, langsung 69. Bener nggak I3469? Kita lihat ke bawah. Personal ini. Nah, salah. Ini ya 34. Ya, 34 tuh. 69 bener ya. Nah, jadi kembali lagi ada dua file Excel, ini yang manual ngisinya. Ini adalah file yang semi auto Mas Aldo ya. Jadi nanti misalnya ada teman-teman yang berinvestasi paling nggak sudah tahu nih debatnya dari mana. Dan ini sebelah kanan sini sudah ngelink semua teman-teman. Simple kok, ini yang main-main Excel sama dengan link aja, copy paste link sesuai dengan masing-masing kriteria faktor dan subfaktornya. Lalu kita ini semua ya kita dari sini kita copy paste link aja ke tabel bobot seperti ini. Udah copy paste link selesai. Jadi satu jabatan. Nah misalnya ini udah tiga nih, ada mau file keempat, nggak masalah, teman-teman tinggal misalnya salah satu ini di copy aja. Misalnya membuat posisi baru ya, kita mau copy yang finance manager ya. Sorry belum bisa klik. Copy finance manager di copy. Nah, ini ganti misalnya SCM manager. Ini saya ganti dulu nih. SCM manager. Manager. Nah, lalu lakukanlah hal yang kayak tadi. Nah, lakukan hal yang kayak tadi, dilakukan milih-milih CCC, lalu di sini ditulis SCM manager. Ya, SCM manager. Manager. Ya, SCM manager. Di sini langsung aja di copy dari sini. Misalnya sudah melakukan menganalisa, di sini copy, ambil bobot, paste link. Jadi seperti ini. Jadi dengan satu file semua dokumen-dokumennya ada sudah di sini. Mana ini di bawah ini. Nah, di sini tadi saya sudah bilang kalau teman-teman sering melakukan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode composite factor, teman-teman akan mudah kok
Saya mau naruh staff antara angka 150 sampai 299. Ya, di sini saya taruh 299. Makanya di dua tiga ini jatuhnya staff. Supervisor saya taruh di angka 300 sampai 599 ya. Jadi angka sampai 59 sampai angka 600 baru masuk level manager. Manager 8629 600 sampai 829. Dan seterusnya untuk direktur 830 menjadi 1000. Nah, misalnya tadi Pak Iksan sudah mengatakan dibagi staffnya menjadi tiga atau supervisor bagi tiga. Simpel teman-teman. Caranya begini aja nih. Ini tinggal ini saya buka dulu. Oke, saya copy dulu deh. Ini copy latihan 2. Copy latihan 2. Maaf, maaf salah. Benar ya. Bentar ya, maaf. Saya buka dulu deh passwordnya. Pindahin dulu. Ya kok salah. Nah, caps lock. Nah, contohnya tadi supervisor bagi tiga. Simpel aja, ini di insert menjadi tiga, ya ditambah tambah satu lagi insert. Nah, ini katakanlah menjadi supervisor. Ya, ini kita langsung kita merge aja, ya seperti ini. Nah, dari 300 ke 599 taruh 300 menjadi 600. Berarti kan dibagi tiga masing-masing 100 ya. Berarti 599 pindah ke sini. 599 pindah ke sini, berarti di sini angkanya 500. 500 berarti di sini adalah 499. Berarti di sini ada angkanya adalah 400 ya. Maaf 400, maka di sini adalah angkanya 399. Udah, ini menjadi level supervisor ya, level 3 atau misalnya golongan 3 dan misalnya mau dikasih nama tadi misalnya ABC, tinggal tulis A, B, C. Dah, dengan seperti ini ya. Memanajer dibagi tiga, hal yang sama dilakukan. Di sini kan dari 600 ke 829, berarti naiknya 230 ya. 230 dibagi tiga, rata-rata 70. Jadi nanti setiap kenaikannya jenjangnya intervalnya 70. Nah ini bagaimana kita ya, caranya membuat interval untuk membuat job grading. Kalau misalnya dikatakan ada kata-kata junior ataupun senior, itu caranya seperti itu. Kita sudah belajar semua, and then kita SSU boleh apa susu boleh, saya lebih enak susu aja lah. Supaya gampang nyebutinnya. Oke. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh peraturan negara kita. Tuh, dikatakan harus tahu analisa jabatan dulu, harus tahu evaluasi jabatan dulu, ya baru kita menentukan susu, baik penentuan maupun peninjauan ya, yang sudah diatur. Makanya nggak heran di Snaker minta nih di dalam PP-nya, tolong dong disertakan juga susunya. Nah, itu dasarnya dari sini. Apa itu upah? Teman-teman sudah tahu lah ya. Saya nggak ingin ngebahas lebih jauh. Artinya adalah perjanjian adalah bentuk uang yang diterima oleh karyawan yang ditetapkan dalam sebuah kesepakatan. Nah, ini pun sudah diatur dalam undang-undang. Nah, ini ada 6. Kira-kira apa saja teman-teman? 6 faktor upah ini. Monggo, silakan di kolom chat bebas. Ayo, ini ada 6 faktor. Saya pengen tahu. Bukan ngetes, kita sharing ya. Hal ini saya bukan 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 ngetes loh teman-teman. Saya pengen tahu aja. Masa kerja, apalagi kompetensi, apalagi mantap nih Pak Panji ini. Yo, kurang 4 Pak Panji. Ini penting teman-teman. Sebelum buat susu ini sangat-sangat penting. Karena faktor susu itu sangat dilihat dari berbagai macam aspek. Pendidikan, regulasi pemerintah, keterampilan, apalagi ada lagi inflasi. Oke, good, good, good. Ada lagi masa kerja, level spesifik. Oke, good, good, good. Umur, waduh, umur. Eh, HRD hari ini, nah sayangnya di Indonesia nih ya, ini sayangnya terjadi di Indonesia nih. eh saya pernah iseng-iseng nih, karena kepala saya sudah condong, udah deket hampir 60 nih, Mas Aldo ya. Saya iseng-iseng nih, ditelepon sama, bukan iseng, ada HRD nelfon, konsultan, ada headhunter nelfon. Belum lama, kurang lebih 1,5 bulan lalu. Pak, ada perusahaan asing nyari HR direktur. Loh, kok ibu nelfon saya? Ya, saya direkomendasikan sama, adalah seseorang, Pak. Bapak kayak cocok nih. Ya udah, saya kasih lah CV-nya. Ya, CV, emang saya udah punya feeling. Nggak mungkin lah. Ya udah akhirnya terjadilah diskusi bla 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 bla, disimpulkan sampai tenternya, wah ini cocok banget nih buat Paris. Ya silakan Bu, kalau memang cocok diarahkan aja ke klien ya. 2-3 minggu kemudian, Pak mohon maaf Pak, kenapa Bu, umur ya? Saya sudah Pak begitu. Iya Pak, masalah umur Pak. Ya, jadi sayangnya di Indonesia itu umur menjadikan suatu masalah. Ya, padahal kalau di negara-negara asing ya itu umur udah nggak boleh tuh disentuh-sentuh. Karena bagian daripada istilahnya ya mungkin itu ya kayak semacam sara lah ya kalau di luar negeri ya. Oke, prestasi kerja produktivitas. Oke, thank you atas responnya. Kita lihat yuk satu persatu.
Regulasi, benar ya, tadi Anda sudah mengatakan regulasi. Jadi kita lihat ada bagaimana inflasinya, bagaimana misalnya terkait UMR-nya juga ya, lalu bagaimana regulasi internal perusahaannya, secara korporatnya, lalu ada tuntutan pekerjaan, tadi sudah bicara masalah keahlian, kompetensi ya, di sini ada kualifikasi juga, lalu ada kemauan perusahaan, ada kemampuan perusahaan, dan ada market. Teman-teman bisa lihat, tuntutan pekerjaan sama kualifikasi SDM yang dicari ada di mana? Adanya di job desk. Ya, saya tekankan lagi, nggak ada job desk yang namanya struktur skala upah nggak jadi. Kalaupun jadi abal-abal. Ya, jadi tetap harus kita lihat nih. Tadi juga sudah dikatakan, sudah kita lihat ada buktinya ya di Komisi Faktor. Pertanyaan-pertanyaan itu juga menyangkut masalah tuntutan pekerjaan sama kualifikasi jabatan. Ya, itu ada di job desk. Nah, di sini ada kemauan dan kemampuan. Nah, teman-teman harus menyadari tidak semua perusahaan itu mampu membayar sesuai dengan perusahaan yang lain. Contoh gini, sebuah perusahaan bank, apakah mampu bayar gajinya kayak perusahaan pertambangan? Jomplang, itu barat bumi melangit. Ya, perusahaan manufacturing elektronik, boleh nggak dia gabungkan dengan perusahaan mobil? Oke, masih manufacturing sama-sama manufacturing elektronik sama mobil, mungkin masih deketan, tapi nggak sama persis. Nah, ini teman-teman harus harus pandai-pandainya melihat itu juga dan makanya ada market. Nah, di sini di file yang tadi saya sharingkan saya udah ngasih Mas Aldo kalau nggak salah ada 4 survei Mas Aldo ya. Dari berbagai lembaga survei berbeda, itu ada 4 dari tahun 2023 sampai 2024. Jadi teman-teman silahkan melihat aja. Saya kerja di perusahaan jenisnya healthcare. Kita lihat tuh di tahun 2003 berapa sih besaran HRD manager, berapa sih staff, berapa sih yang namanya CEO segala macam ada semua. Kerja di bagian engineering ya itu ada semua di market survei. Nah, jadi kembali lagi ya, faktor upah ini bagi orang-orang HRD dan owner dan manajemen ini sangat penting untuk mengartikan faktor ini. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Tadi saya juga saya cerita ke Mas Ado, saya sedang membantu sebuah perusahaan grup orang Indonesia yang sudah apa namanya sudah cukup besar dalam proses pendanaannya ya, sudah bicara T lagi dan ini ngebahas ini itu bukan suatu yang mudah karena perusahaannya banyak, secara grup dan beda-beda semuanya. Ya itu nggak bisa dikatakan harus sama ratakan, nggak bisa. Kita harus lihat dulu dari segmentasinya ya. Bagaimana sih segmentasi buat manufacturing, bagaimana segmentasi bagi distributor, bagaimana segmentasinya sebagai bagian pelayanan, itu akan beda sekali struktur skala upahnya, tidak boleh disamakan ya. Ini faktor sangat-sangat penting sekali. Nah, ini ada di dalam job desk. Nah, komponennya ini ada 3 macam ya. Kalau kita bicara masalah gajian, teman-teman, apakah ada upah? Jadi one shot, jadi one for all. Udahlah satu paket, satu angka, tapi buat menyangkut semuanya. Tapi ada juga dibagi nih, ada upah pokok, ada tunjangan tetap atau disingkat dengan 2T, atau tunjangan tidak tetap atau disingkat dengan 3T. Jadi bagian-bagiannya gaji pokok, tunjangan tetap atau tunjangan jabatan, tunjangan tidak tetap, mungkin tunjangan kehadiran, mungkin seperti itu. Atau juga gabungan nih, ada yang ketiga tadi, kalau yang tadi yang kedua, yang merah itu upah pokok dan tetap atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Tapi yang kalau 3 yang warna coklat itu gabungan semua ya, ada upah, ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap. Tergantung dari perusahaan lagi kita mau pakai metode yang mana. Nah, ini komponen upah ya, ada tunjangan hari raya, ini yang bukan upah ya. Lalu ada bonus, lalu ada uang pengganti proses kerja. Nah, ini dikatakan internal dan external equity. Ini juga sangat penting teman-teman. Harus tahu ya, internal equity adalah evaluasi jabatan, golongan, regulasi, kebijakan perusahaan dan lainnya yang bersifat internal. Lalu eksternal yang bersifat eksternal intinya apa? Melalui namanya salary guide. Coba saya. Oke, kita lanjutkan. Metode susu, metode 2 titik, ranking sederhana dan JG. Nanti ada yang keempat saya kasih ya. Sudah saya kasih ke Mas Aldo juga. Nah, metode 2 titik. Kita lihat metode atau sederhana dulu nih, yang paling mudah, metode sederhana. Nah, nih, metode sederhana itu cuma 2, teman-teman. Upah terkecil, upah terbesar, ya. Contohnya nih, PT Angin Ribut, angin spoi-spoi, angin ribut ya. Di sini posisinya taruh ada 11. Lalu misalnya upah terkecil, misalnya UMR 5 juta ya. Nah, bagaimana intervalnya? Di sini ada tulisan delta antara upah terkecil dan terbesar 350.000. Jadi antara terkecil terbesar 350.000. Dimasukin angka 350.000, maka semua yang ada di kolom G ini selisihnya 350.000 dibanding kolom F. Pasti. Nih, 61, 6450, 73, 7650. Sisanya 350.000. Nah, untuk levelingnya ABC di sini ya suka-suka perusahaan, kemauan dan kemampuan perusahaan. Pak, untuk yang ini boleh nggak cuma 250.000 naiknya 250.000? Ya boleh-boleh aja. Ya, di sini 5 juta, sini 52 ya, dari 53 di sini menjadi 56 dan seterusnya. Sampai yang kuning aja ya, 52 250.000. Untuk level yang sini, level golongan 2 600.000 boleh, boleh. Nah, contoh seperti ini. Untuk yang level 3 ini boleh nggak 1 juta? Ya boleh-boleh aja. Silakan. Nah, yang paling penting dan yang terpenting juga yang harus diperhatikan harus ada overlap antara masing-masing jabatan ini nih atau masing-masing skala ini
harus ada overlap. Contoh gini ya, di sini ada 5 juta dan 5,3. Di sini angkanya antara upah terkecil dan upah terbesar. Di sini angkanya 250 sampai 5,6. Yang di bawahnya harus ada di antara 52 dan 56. Ya. Nah, antara itu kalau dipakai metode yang paling mudah ini, itu ya agak itu ya mungkin akan sedikit sulit karena antara di sini kan berapa? 52 ya, 52 ke 53 bedanya 100.000 ya. Lalu di sini 55 ini masih bisa 100.000, masih bisa kategori 100.000, jadi condongnya bisa di kiri, bisa ke kanan, bisa mendekati upah terkecil, bisa mendekati upah terbesar. Jadi jago-jagonya kita memilih angka yang di sini sama memilih angka yang di sini. Ya, jadi ini metode yang sangat sederhana, ranking sederhana. Nah, ini contoh kosong, ntar teman-teman kalau dapat file ini, yang ini sudah dikunci, supaya sebagai contoh nggak bisa dirubah. Kalau yang ini ntar silakan diisi untuk latihan-latihan. Itu dari yang metode sederhana. Berikutnya, 2 titik. Nah, 2 titik lebih seru lagi teman-teman. Nah, ini ya 2 titik. Juga udah ada rumusnya. Contohnya, UMR, taruhlah kita pilih 5 juta. Taruh 5 juta. Sama kayak tadi. Ini 2 titik, 5 juta. Nah, ya. Nah, ini udah saya ganti 5 juta, balikin ke 4.500.000. Oke. Nah, upah tengahnya sama 4,5 juta. Upah tertinggi, langsung nih. Upah tertinggi di perusahaan itu maunya berapa? Pak, ganti dong 70 juta. Oke. Tuh, agak. Lalu setelah dia melakukan analisis jabatan, job evaluasi ya, analisis jabatan, ada 20, Pak, kita cuma 15, ganti 15. Nah, ganti 15. Jadi catatannya adalah upah 70 juta ini ada di posisi ke-15. Bener nggak? Kita lihat ke bawah. Posisi 15, 70 juta. Ya. Pak, di tempat saya sampai 25, Pak. Ini udah ganti 25. Berarti angka 70 juta ada di 25. Tuh. Udah ada rumus ya, teman-teman. Gampang ya. Nah, tinggal teman-teman praktikkan saja. Kalau pakai yang metode 2 titik ini, antara selisih terkecil tengah dengan tengah dan terbesar itu sama deltanya. Nah, ini udah saya contohkan, ini deltanya sama. 56, 586, 957. Ya, akan sama semua untuk apa namanya deltanya. Nah, ini ada golongannya. Kalau golongannya ini silakan saja sesuai tadi yang kita pelajarin, mau yang 1 2 3 4 atau mungkin ABCD silakan saja. Ini kalau ini diurutkan dari 1 sampai yang 25 tadi yang saya informasikan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang global itu pakai minimal mirip-mirip seperti ini. Jadi udah sampai level 25 itu udah tingkatannya udah oke banget ya. Nah, di sini kita bagi menjadi staff, supervisor, manager, tergantung tadi dari struktur organisasi bagaimana. Nah, rentangnya ini yang teman-teman harus bermain. Berikutnya adalah metode compensable factor ya. Di sini ada, kita lihat. Nah, ini ya. Tadi ini sudah kita latihan. Ya, kita tadi sudah latihan ini menggunakan yang semi auto. Ya, ini masih kosong karena biasanya kalau saya offline maupun online yang waktunya cukup panjang, ini ada latihan-latihannya supaya teman-teman paham. Ini contohnya juga sudah kita lalui, ya, ada golongannya. Lalu di range juga tadi sudah kita bahas. Nah, ini ada latihan ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, ini manual teman-teman. Ya, taruh di sini 5 juta tadi ya. Kita ingin yang ke kirinya antara terkecil dan terendah itu selisihnya 80%. Antara tengah sama besar itu sebesar 130%. Pak, perusahaan saya masih belum gede, Pak. Boleh nggak 110? Ganti aja 110, teman-teman. Ya. Oke, saya buka dulu. Itunya. Oh, nah, saya buka dulu. Nah, caps lock lagi. Nah, ini ya. Saya maunya 110 aja, Pak. Nggak masalah, ganti 110. Otomatis yang ke atas kanan sebesar apa namanya 110%. Pak, ini 85 dong. Boleh ganti 85, silakan. Nah, oke. Lalu ke atasnya masing-masing nih. Kalau tadi kan yang di metode 2 titik berapa tadi 40%, kalau ini 15%. Ya. Agak sedikit approach-nya. Kalau di sini semakin naik posisinya, semakin kecil naik persentasenya. Kalau tadi yang 2 titik, semakin gede posisinya, semakin gede persentasenya. Tergantung daripada rumusnya sebenarnya. Ya. Nah, ini kalau ini secara manual nih, kalau saya lebih suka pakai ini karena bermainnya lebih variabelnya lebih enak ya. Harus kita tahu juga ya, yang A ini adalah pengalaman 0 sampai 5 tahun, ya lalu B itu anak 6 sampai 9 tahun, yang C di atas 10 tahun. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk skala A dan sampai C. Kita lihat di sini apa ada overlap. Nah, ini ada overlap nih ya. Di sini angka 6 jutanya itu malah mendekati antara A dan B, bukan B dan C. Boleh nggak? Boleh. Karena kembali lagi ingat ya, faktor upah itu ada kemauan dan kemampuan perusahaan. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman mau naruh angkanya itu mendekati B dan C juga boleh. Di sini jatuhnya antara A dan B juga boleh. Jadi bebas-bebas saja. Yang penting ada overlap ya. Contohnya di sini terbesarnya adalah 14 juta.
Nah, di sini sama nih. Nah, ini sama kan? Ya, juga boleh, boleh aja, nggak masalah ya. Jadi antara upah terbesar dengan upah B ini sama juga boleh. Nah, ini kita bicara masalah bagaimana membuat yang menggunakan compensable faktor. Nah, ini kalau sudah ada benchmarkingnya, ya. Tadi sudah di-sharingkan ada benchmarking perusahaan X. Ya, kita lihat nih, kita lihat untuk level manager misalnya nih. Ya, kita lihat ada angkanya dari angka 17 juta sampai 38 juta di perusahaan kita nih. Sementara di perusahaan yang kita lihat, 41 juta, sorry. Dari 17 sampai 41 juta. Sementara di benchmarking kita lihat antara dari 15 sampai 40 juta. Boleh-boleh saja. Sama juga benchmarking. Kan tadi dikategorikan kita harus hati-hati memilih satu jenis dan lainnya. Nah, jadi ini kembali lagi bagaimana seorang HRD kita bisa menyikapi ya. Di sini saya sudah contohkan ada berbagai macam metode sederhana seperti ini, 2 titik seperti ini. Lalu yang ketiga ada menggunakan compensable faktor ya. Dan tentunya ini ada persyaratan. Kalau waktunya panjang, saya sebenarnya ingin menerangkan ini Mas Aldo, bagaimana korelasinya dengan distribusi normal penggajian dalam sebuah perusahaan. Ya, tapi itu saya terangkan satu item itu bisa setengah jam sendiri. Jadi itu akan terlihat bagaimana strategi kita menempatkan supaya orang tidak keluar, khususnya orang-orang yang key position. Itu bagusnya berada di mana. Nah, itu ada teorinya lagi, cuman waktunya sangat terbatas ya. Tapi akan berhubungan dengan namanya distribusi normal. Nah, ini dia yang saya bilang sangat sangat komprehensif ya. Nih, ini ada file bagus banget teman-teman ya. Nah, nih contohnya. Pada saat teman-teman melakukan job leveling, ini akan sangat mudah sekali ya. Nah, ini contoh begini. Kita mulai dari suatu posisi, misalnya HRD. Nah, ini. Taruhlah kita buat baru lagi ya, supaya enak. Move, saya copy dulu HRD, saya copy. Ya, di sini ganti misalnya apa? Finance manager ya. Ganti finance manager lah, misalnya. Nah, ini yang saya informasikan tadi yang keempat, X faktor. Nah, X faktor sini kalau saya totalnya ada 21 faktor. Ini kita lihat sama juga konsepnya bahwa pendidikannya bagaimana ya. Nah, ini kita lihat pendidikan P5 ada tingkat universitas. P4 berapa? P4 D3. P6 berapa? S2. Oke, saya mau misalnya vice manager adalah pendidikannya S2. Inisiatif, kita lihat nih, ada 7 nih, ada 9 malah. Kita lihat I3 apa I3? Pengawasan sedikit ya. Inisiatif pekerjaan sederhana, wah nggak mungkin lah pekerjaan sederhana namanya finance manager. Kita lihat makin tinggi, taruh I8. Pengawasan umum cukup inisiatif, pekerjaan kompleks. Nah, masuk nih apa namanya di AK 55 ya. Lalu misalnya perencanaan, di sini ada berapa? Di sini ada 4. Masuk nggak? Ketiga. Di sini ketiga 10 macam. Oh, dia ada lebih dari 10 macam. Kita lihat sini adalah P4. Nah, ini teman-teman lihat nih. Angka 12 nih. Langsung berubah kan? Tadi saya rubah ketiga, 11. Ini langsung rubah ke 12 kan? Nah, ntar gimana masuk ke 12 di mana ntar saya terangkan. Dilanjutkan terus pengalaman. Ini dari faktor pengalaman dan keterampilan. Untuk menjadi finance manager, di sini diambil 4. Nggak mau, saya maunya experience 5 tahun. Nah, oke, naik lagi. Keterampilan bagaimana? 3 tahun ke atas? Enggak, saya maunya, oh ini udah maksimal. 3 tahun ke atas berarti sudah maksimal. Keterampilannya, lalu kecepatannya. Sini kita lihat ada berapa? Kecepatan kedua. Kita lihat. Oh, saya ke bawah. Pekan panca indera. Ini baru berhubungan dengan pekerjaan fisik ya. Jadi taruh P12. Finance manager mungkin 14. Ya. Kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini udah berubah lagi nih 13. Ya. Tadi 11, 12, sekarang sudah 13. Terus ke bawah. Lalu akan ada total di bawah nih. Nah, total di bawah. Sudah terlihat total di bawah. Nah, tadi yang warna kuning nih, teman-teman ya perhatikan. Ini ada A, persyaratan kerja, ada B, pengalaman keterampilan. Teman-teman bisa lihat yang warna kuning sini dengan yang warna kuning di sheet-nya ini. Ya, jadi misalnya teman-teman mau lihat tadi pengalaman kerja di sini, P6 apa sih? Lihat aja di sini. PM, artinya persyaratan mental. PM, tadi kita pilih P6. Kita lihat P6. Nah ini, angkanya berapa? 50. Ya, masuknya di sini angka 50. Jadi sudah nyambung semua. Jadi di masing-masing kuning ini ada scoringnya semua tuh. Sudah ada scoringnya. Lalu digabungkan ke sini pakai rumus normal biasa aja. Terjadilah angka yang samping di kolom H ini. Lalu dijumlahkan menjadi total 715. Nah, angka ini dari mana? Ya, kita lihat. Di sini ada kolom A sama kolom B. Di sini ada angka 69 paling kecil. Sampai terus ke bawah. Terus. Berapa nih? Terus. Berapa? Saya besarkan dulu. Saya besarkan. Ke bawah. Terus. Nah, sampai angka di angka 1065. Nah, tadi kita lihat di sini Mas Manajer angka 715. Kita lihat lagi. Di angka 715, kita cari 715. 715. Nah, jadi kita lihat di sini terlihat angka level 13. Maka mulai dari angka 691 sampai angka 765
itu tetap angkanya di leveling 13. Itu tadi kan sama aja seperti tadi kita belajar mengenai struktur skala upah. Oh, udah hilang. Karena saya buka file dari presentasi langsung hilang. Jadi sama saja tadi dengan scoring deltanya. Delta ini staff, delta ini supervisor, delta ini manager. Jadi sebenarnya sama konsepnya seperti ini, ya. Langsung dia membaca ke 13. Nah, selanjutnya di sini ada kolom total job grading. Nah, ini sama kan tadi kan. Kalau tadi saya menggambarkan cuma ada 4, di sini ada non staff langsung terbagi secara otomatis. Ada staff, ada 4. Tadi kalau dari Pak Iksan ada dibagi 3, di sini bagi 4. Di supervisor ada 3, manager ada 3, GM ada 3. Dan ini ada grade-nya atau golongannya, mulai dari E1 sampai dengan A3. Berarti tadi angka 715, ya, angka 715 ini kalau lihat di sini kita berada di level 715, berarti di sini di level manager dengan grade B2. Enak kan sekarang? Ya, Mas Aldo ya. Sudah nggak pusing-pusing, angkanya sudah dapat. Nah, ini kalau kita bicara masalah intervalnya, nah, nggak masalah, ini hanya perhitungan biasa ya. Ini intervalnya ke kiri 75, max min 75, lalu delta average-nya sebesar 75 juga. Ya, jadi ini lebih kepada yang lebih enak buat ngitungnya langsung ketahuan. Dan ini upahnya, nah ini upahnya sama kayak tadi, yang 80% digabungkan dengan yang tadi manual perhitungannya. Ke bawah 80%, ke atas 100%. Pak, ganti dong 125, ganti aja 125. Ya, ya aman. Upahnya kan 125. Nah, berubah semua. Ya, semua berubah semua. Cuman kalau sini penambahannya masih 17, nah kalau misalnya menjadi 20, tinggal ditambah menjadi 20 baris ya. Kita lihat lagi ntar bagaimana korelasi ada itunya apa namanya ada apa namanya irisan ya. Nah, di sini belum bagus nih. Di sini 36, di sini 33, 52. Oh, bagus, bagus. Di sini upah terbesarnya 52, pada masuk di job level kedua dia berada antara antara average dengan besar. Ini boleh. Tadi kan contoh yang lain saya terangkan antara minimal dengan average. Di sini dapatnya antara average dengan besar. Silakan. Yang penting ada overlap angka gajinya ya. Di sini menu. Nah, di sini taruhlah misalnya tadi kita bicara finance manager ya. Misalnya kita tulis aja finance manager supaya ntar kita buat laporan ke manajemen enak nih. Oh sih, maaf di sini. Karena departemennya tuh finance manager. Finance manager ya. Tuh, ya udah angka di sini kita kita ambil aja sama dengan kita di job levelnya ada di ini. Nah, begitu seterusnya. Orang general affairs bagaimana, orang IT support bagaimana, dan seluruh departemen, orang purchasing bagaimana, ntar ketahuan tuh kita mapping. Oh, di level 11 ini ada di level 13. Dengan mudah kita bisa melihat dengan menggunakan yang tadi file bonus ya. Oke, Mas Aldo, materi sudah disampaikan, contoh-contoh materi sudah saya berikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris untuk jawabannya. Baik, Pak Aris izin, ini teman-teman kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya izin tutup Pak Aris ya. Ya, mungkin foto dulu kali ya. Ya, Biasanya ada ada foto. materi penutup dulu Pak Aris. Oh Izin. iya, iya, monggo, monggo. Baik, terima kasih teman-teman yang setia mengikuti sampai jam 11.30 siang ini. Sekali lagi saya informasikan untuk webinar ini free alias gratis. Namun, jika teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat seperti yang di kanan, kemudian materi tadi yang disampaikan oleh Pak Aris, kemudian ada 2 e-book, kemudian ada Excel juga tadi mengenai job trading, kemudian ada salary guide dan SOP-SOP. Ada sedikit investasi sebesar 150.000 saja, caranya gampang, foto barcode-nya. Nanti teman-teman akan terhubung langsung ke nomor WhatsApp saya. Silakan Ada teman-teman. 20 SOP ya, Mas Aldo? Ada 50, Pak. 20, 20. 20. Oke, teman-teman ada 20. 20 SOP nanti ya, yang berinvestasi. Silakan dipoto barcode-nya untuk mendapatkan item-item tersebut. Oh, sorry, 20 dengan itu dengan buku, Ding. Sorry, 20 dengan buku. Oke. Oke. Nah, ini dia untuk bonus e-booknya. Nanti ada 2 bonus e-book. Ini untuk e-booknya nanti yang related dengan tema kita di pagi sampai siang hari ini. Nah, ini. Oke, ada gading yang terletak. Kami dari webinar kali ini, kami butuh masukan untuk improve lebih baik dari waktu ke waktu. Jika berkenan, Bapak Ibu foto barcode-nya, mengisi beberapa pertanyaan di dalamnya untuk kami lebih baik dari waktu ke waktu. Silakan di foto barcode-nya, beri masukan kepada kami. Silakan di foto barcode-nya. Oke, kemudian kita juga ada Linktree, NK Indonesia Linktree. Jika Bapak Ibu ingin berkoneksi atau ingin mengetahui beberapa informasi selain ISO, event-event kita next-nya, Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan NK Linktree Indonesia. Silakan di foto barcode-nya, nanti ada beberapa media sosial kita.
Ada WhatsApp, ada X, ada IG, kemudian ada Facebook dan Telegram. Silakan dipoto barcode-nya untuk terkoneksi dengan Enkia Indonesia. Pak Aris, sudah selesai event kita di kali ini. Oke, ini kita masih ada satu acara lagi, yaitu foto bersama. Bapak Ibu, jika berkenan, bisa dibuka videonya, kita foto bersama. Setelah itu tuntas sudah acara kita. Silakan Bapak Ibu yang bisa buka videonya, dipersilakan. Ada Pak Hendi, terima kasih Pak Hendi, Pak Panji, Pak Ojeknya di kantor ya, Ismail, ojeknya. ada Pak Pakai Bambang. seragam. Iya, ada Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli, Pak Endro, Pak Dian, Mas Dian, Ibu Monica, terima kasih. Mohon maaf tadi Mas Dian salah nyebut. Izin teman-teman saya foto ya. Di sini ada 2 slide. Untuk slide pertama ditahan sebentar. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Tahan dulu. Kemudian Wah, lagi nyetir, jangan dibuka biar mah bahaya lagi nyetir. di slide kedua. 1, 2, 3. Tahan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Izin mungkin Pak Aris ada kata penutup sebelum mengakhiri acara ini, Pak Aris. Ya, terima kasih teman-teman. Sebelumnya mohon maaf bila selama 2,5 jam ini ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman. Itu kesalahan dari saya pribadi. Tidak maksud buat menyinggung, hanya lebih kepada menceritakan apa adanya. Kayak saya orangnya belak-belakan. Jadi mohon dimaafkan bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Tadi juga ada yang nanya di tulisan tadi ada minta bagaimana untuk saya pribadi. Nanti silakan diatur dengan Mas Aldo saja. Ditanyakan Mas Aldo bagaimana caranya. Jadi kembali lagi, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan nanti dalam berikutnya saya bulan apa Mas Aldo jadwalnya? Oktober ya atau November saya lupa. Masih ada beberapa Bulan kalau nggak lagi salah. ya Pak Aris ya. Ya, nanti bisa ngeliat di jadwal NQE lebih kepada urusan-urusan keherdian. Kalau nggak salah bola belum kalau salah. Ya kita lihat lah. Mudah-mudahan dikasih panjang umur kita semua bisa turahim melalui media Zoom ini. Terima kasih dari teman-teman. Mungkin saya tutup secara pribadi dulu sebelum tutup Mas Aldo. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Saya tutup acara di pagi sampai siang hari ini. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Aris. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi sehat selalu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin live Terima kasih ya. Pak Randy, Pak Panji. Terima kasih Pak. Pak Aris, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Izin live semuanya. Terima kasih.